36. Maksud tertentu. Al terdiam saat Tania menyebutkan namanya. Laki-laki itu tidak menyangka kalau istrinya memberikan jawaban seperti itu. Namun, dia tetap heran kenapa nama-nama lelaki yang dekat dengan Tania selalu berkaitan dengan huruf R. Tania merasa senang karena berhasil membuat suaminya terdiam sejenak. Wanita itu kesal karena Al masih saja memberikan tuduhan yang tidak dia perbuat. Padahal dia sudah mengatakan berulang kali kalau dirinya hanya mencintai sang suami. Sementara itu, setelah Al mendengar jawaban Tania, dia langsung mendekapnya. Al merasa terpojok setelah mengetahui siapa laki-laki yang dekat dengan sang istri yang ternyata dirinya sendiri. Laki-laki itu mencubit hidung mancung Tania. Udah bisa jailin suami ya sekarang? Al merasa diusilin istrinya. Kamu yang ngajarin aku. Tania memberikan jawaban dengan santai. Kamu bisa aja sayang. Al mendaratkan ciuman di dahinya. Tapi aku masih penasaran, ada apa dengan huruf R? Al masih berusaha ingin tahu tentang huruf R. Apaan sih? Aku juga nggak tahu. Itu hanya kebetulan aja. Aku juga nggak ngerti. Tapi unik ya sayang. Itu perasaan kamu aja. Aku bahkan tidak pernah memikirkan tentang itu. Kamu aja yang selalu berusaha membuatnya menjadi unik. Jangan bilang kamu cemburu sama huruf R. Tania tersenyum kepada suaminya. Iya deh, anggap aja hanya kebetulan. BTW, banyak juga ya penggemar kamu ya sayang. Al masih saja membicarakan tentang laki-laki masa lalu istrinya. Itu hanya masa lalu, lupain aja. Siapa aja yang kamu terima sayang? Hanya Romi. Wow, Romi beruntung banget. Romi itu berbeda dari yang lain. Kasih sayang dan perhatian yang dia tunjukkan benar-benar mampu membuatku luluh. Setelah pacaran, aku juga semakin yakin kalau dia mencintaiku. Dia tidak pernah berbuat yang tidak pantas. Tania tidak menyadari kalau dirinya telah mengungkapkan rasa kagum terhadap laki-laki lain di depan suaminya. Yang pasti, dia bukan cowok yang selalu nyakitin kamu. Dia mampu memberikan kebahagiaan untukmu. Al sengaja ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang perasaan Tania terhadap Romi. Iya, selama kami menjalin hubungan, dia hanya sekali saja membuatku sakit hati. Dan alasan itulah akhirnya membuat kami berpisah. Ternyata dia lebih memilih wanita lain daripada aku. Tapi memang kami tidak ditakdirkan untuk bersatu. Walaupun dulu kami sudah berjanji akan melanjutkan hubungan hingga ke pelaminan. Tania larut dengan kenangan masa lalunya. Dia tidak menyadari kalau saat ini Al merasa tersakiti. Ternyata Romi tidak seberuntung aku. Maksud kamu? Karena harapannya tidak sesuai dengan kenyataan. Terbukti saat ini, aku yang menjadi calon ayah untuk anak dalam kandunganmu. Aku yang berhasil duduk di pelaminan bersamamu. Al merasa puas mengatakan semua itu di depan istrinya. Karena kadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Al terkejut mendengar balasan istrinya. Maksud kamu apa sayang? Harapan kamu gak sesuai dengan kenyataan. Kamu merasa bahwa aku bukanlah harapan. Terus, anak ini kamu anggap apa? Al memegang perut Tania. Maksudnya bukan seperti itu. Jangan salah paham dulu. Mana mungkin aku tidak mengharapkan anakku. Dia darah dagingku. Tania bingung. Ternyata sedalam itu cinta dan perasaanmu untuk Romi. Hingga kamu melupakan benih yang berasal dariku. Kamu sanggup mengatakan bahwa kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Terus terang, aku sangat kasihan pada anakku. Padahal dia sudah memilih kamu sebagai ibunya. Sedangkan ibunya, sudahlah. Sekarang justru Al yang membalikan badan membelakangi istrinya. Kamu jangan salah paham dulu. Aku mana mungkin gak mengharapkan anakku. Aku menyayanginya. Tania berusaha meyakinkan suaminya. Al kemudian kembali menghadap ke arah istrinya. Gimana perasaan kamu kalau aku membanggakan cewek lain?
Al terlihat kesal kepada Tania. Aku minta maaf. Aku gak bermaksud seperti itu. Aku sangat bangga memiliki suami seperti dirimu. Tania mencium punggung tangan suaminya. Suami yang tidak kamu harapkan. Tania tidak menyangka kalau suaminya tega berbicara seperti itu. Tanpa diminta, bening kristal pun keluar dari pelupuk mata indahnya. Tania membalikkan badan, lalu menggeser posisi, menjauh dari Al. Al merasa kalau dirinya kembali membuat Tania bersedih. Dia berusaha membujuk istrinya yang sedang menangis. Namun, usaha itu sia-sia, hingga calon ibu dari anaknya itu memilih memejamkan mata, hingga akhirnya memasuki alam mimpi. Al masih merasa bersalah atas apa yang terjadi semalam. Pagi ini, Tania tetap bersikap dingin terhadap suaminya saat menikmati sarapan di meja makan. Bu Sinta yang memperhatikan diamnya Tania tidak merasa heran. Wanita parubaya itu sangat tahu kalau Tania bersikap seperti itu, artinya dia sedang kesal kepada suaminya. Bu Sinta sangat mengerti dengan sikap menantu pilihannya. Perempuan parubaya itu memandang ke arah Al sambil menggeleng. Sarapannya kok gak semangat sayang? Tanya Bu Sinta kepada menantunya. Lagi kurang selera mah, Tania memberikan jawaban. Menunya gak suka ya? Wanita parubaya itu kembali bertanya. Suka mah, mungkin karena Tania masih kenyang. Tania memberikan alasan. Kok bisa kenyang? Bukannya semalam terakhir makan lalu sarapan pagi ini? Bu Sinta ingin menggali jawaban menantunya. Tania lagi lemas mah. Tania mau ke kamar dulu. Tania pun beranjak dari meja makan dengan sikap tidak seperti biasanya. Pak Rama dan Bu Sinta saling berpandangan. Mereka sangat tahu sikap menantu kesayangan. Kedua orang tua itu amat paham dengan sikap Tania. Wanita tersebut seperti itu bukan hanya karena sedang hamil, tetapi juga karena dimanja dari dulu. Pasti karena kamu nih Al. Bu Sinta langsung memberikan tuduhan kepada putranya. Iya mah, Tania ngambek lagi sama Al. Al mengakui perbuatannya. Bujuk gih istrimu. Perut sudah sebesar itu masih aja dibuat sedih. Bu Sinta terlihat kesal kepada anaknya. Benar kata mama kamu. Kamu nyusul aja ke kantor. Papa berangkat duluan. Pak Rama turut menimpali istrinya. Iya, Pak. Akhirnya Al beranjak dari meja makan menghampiri istrinya ke kamar. Al terkejut mendapati Tania sedang menangis di tempat tidur sambil mengusap-usap perutnya. Al merasa bersalah melihat air mata Tania membasahi pipinya. Laki-laki tersebut berusaha membujuknya. Sayang, kamu kenapa nangis? Al duduk di samping Tania, lalu meraih tangannya. Aku membencimu, Al. Aku minta maaf atas ucapanku tadi malam. Kamu pikir aku gak sedih? Kamu menuduhku seolah-olah aku tidak mengharapkan anakku. Pemikiranmu gak masuk akal. Aku benar-benar minta maaf sayang. Aku hanya merasa cemburu karena kamu masih membanggakan cowok lain padaku. Tapi itu hanya masa lalu. Kamu selalu mengungkit yang sudah berlalu. Apa kamu ingin agar aku yang selalu bersalah? Kamu benar-benar tega, Al. Tania menepiskan tangan suaminya lalu beranjak dan memilih duduk di sofa. Al tidak tinggal diam. Dia juga menghampiri sang istri yang saat ini masih terlihat kesal kepadanya. Al duduk di sampingnya dan tetap berusaha membujuknya. Dia selalu sabar menghadapi sikap istrinya yang sangat manja. Walaupun kadang kesalahan di antara pasangan suami istri tersebut berasal dari Tania, tetapi Al tetap berbesar hati untuk meminta maaf. Laki-laki itu tidak mempermasalahkan siapa yang benar atau salah. Dia hanya ingin membuat istrinya bahagia. Aku minta maaf ya sayang. Aku janji gak akan ungkit masa lalu lagi. Al menggenggam jemari istrinya. Kamu berpelukan dengan wanita lain di depanku. Aku berusaha maafin. Aku hanya cerita tentang masa lalu, tapi kamu menuduhku yang enggak-enggak.
dan melibatkan anakku. Kamu tega menganggapku tidak mengharapkan anakku. Aku sakit, Al. Tania masih dengan isak tangis. Dia kembali mengingat saat Citra berada dalam pelukan Al kala itu. Aku tidak pernah berpelukan dengan wanita lain. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Kamu juga sudah tahu kalau itu nggak sengaja, hanya salah paham. Kenapa kamu mengingatkan tentang itu lagi, sayang? Al memegang kedua pipi Tania, mengusap air matanya, lalu menatapnya sangat dekat. Sekarang terserah kamu mau nyalahin aku. Tania menepiskan tangan Al. Sekarang kamu siap-siap ke kantor. Tania beranjak menuju kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Sementara di tempat lain, laki-laki masa lalu Tania sedang kesal terhadap kakak kandungnya sendiri. Radit tidak menyangka kalau ternyata Citra memiliki maksud tertentu mendekati suami dari wanita yang hingga kini masih bersemayam dalam hatinya. Sebelumnya, Citra mengaku hanya kagum kepada Al, tidak berniat sama sekali mengusik kehidupan rumah tangganya. Radit kecewa setelah mendengar semuanya dari Al. Hari ini dia ingin mengingatkan kesalahan yang diperbuat kakaknya itu. Kakak tega mengusik kehidupan wanita yang kucintai, ucap Radit kepada Citra. Aku mencintai Tania dan aku sudah ikhlas melihatnya bahagia, walaupun kebahagiaan itu bukan bersamaku. Kakak gak peduli, kakak suka melakukannya. Radit kembali kecewa mendengar jawaban Citra. Apa maksud Citra sebenarnya?